Halo sound engineer Indonesia. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pengenalan mixer analog, mulai dari pengertian, kemudian cara settingnya dan sebagainya. Nah, mungkin pertama-tama saya bikin video ini kenapa sih? Karena berdasarkan pengalaman saya dulu sebelum nggak tahu apa-apa tentang mixer, saya itu gimana ya, pengen tahu cara setting mixer itu apa sih. Kayaknya kelihatannya ribet kok, banyak tombol-tombol, banyak putar-putaran ini. Jadi gini, dimulai dari pengertiannya sendiri. Mixer itu dari arti katanya mix ya. Mixer berarti sebuah alat yang berfungsi untuk mencampur. Nah, artian di sini kan untuk mixer audio. Jadi sebuah mixer itu berfungsi untuk mencampurkan beberapa input menjadi satu output. Misalkan beberapa input tersebut adalah misalkan vokal, kemudian gitar, kemudian drum, kemudian piano dan sebagainya. Bagaimana sih supaya hasil pencampuran beberapa instrumen tersebut bisa menjadi satu kesatuan yang harmonis, dalam arti kata enak didengar gitu. Nah, disitulah fungsi sebuah mixer. Oke. Mixer sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada mixer analog, ada juga mixer digital. Apa sih itu mixer analog? Mixer analog itu bisa diartikan sebuah mixer yang sistem kerjanya masih menggunakan sistem analog. Misalkan seperti ini. Untuk menaikkan volume atau untuk menaikkan level, ya di sini level. Untuk equalizer, untuk merubah tone dari sebuah instrumen, itu sistem kerjanya masih analog. Sedangkan mixer digital ya kebalikannya. Jadi mixer yang sistem kerjanya sudah berbasis digital. Mungkin di video berikutnya akan kita perdalam lagi tentang mixer digital. Untuk kesempatan pertama ini kita akan bahas tentang mixer analog dulu. Baik, mixer analog itu dibagi menurut channelnya ya. Berdasarkan channelnya memiliki beberapa tipe. Ada yang 2 channel, 4 channel, 8 channel, 16 channel, dan terusnya ke atasnya masih ada. Kalau yang saya tahu itu sampai 64 channel. Nah, apa sih yang dimaksud channel tersebut? Balik lagi ke pengertian mixer tadi. Jadi kan sifatnya mixer itu untuk mencampur beberapa input. Nah, channel itu, jadi channel itu sebuah jalur yang dipakai untuk masuknya input ke dalam mixer tersebut. Misal gini nih, di depan saya ada sebuah mixer dengan jumlah channel 16 channel. Nah, berarti si mixer ini bisa mencampur sebanyak 16 input. Misal satu input itu 1 vokal, 2 gitar, 3 piano dan sebagainya. Nah, maksimal untuk mixer yang di depan kita ini 16 input. Kemudian jika kita lihat mixer ini kan banyak sekali putar-putaran ini ya. Terus ini ada yang digeser juga, ada tombol-tombol dari tendanya. Terus ada konektor banyak itu. Fungsinya apa sih? Nah, dilihat dari jumlah channelnya tadi, sebenarnya kita gampang sekali untuk
setting sebuah mixer itu. Jadi gini, caranya gampang. Kita melihat sebuah mixer itu jangan dilihat dari keseluruhan isi tampilan dari sebuah mixer. Pasti orang yang awam akan bingung juga, kok banyak banget settingan yang ada di sebuah mixer. Oke, kita gampangnya gini. Ini mixer ada 16 channel. Oke, saya tunjukkan di sini 16 channel ya. Ini channel 1, channel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, kita biar gampang cara lihatnya gini. Ini kan channel pertama nih. Nah, ini ditandai di sini ada tulisan 1 ya, angka 1 di situ. Jadi gini, anggap aja mixer ini segini dulu deh, dari atas ke bawah. Nah, itu diklasifikasikan channel 1. Nah, makanya di mixernya sendiri itu ditandai dengan garis-garis ini. Itu untuk memisahkan, untuk memudahkan kita melihat tampilan per channelnya. Oke, kita bahas channel pertama dulu ya. Kita lihat di channel pertama udah apa aja sih di channel pertama itu, settingan apa aja yang ada di channel pertama. Di paling atas kita bisa lihat di situ ada sebuah konektor. Untuk tipe mixer ini dia menggunakan konektor yang memiliki 2 fungsi, yaitu untuk soket atau konektor XLR atau sering juga disebut konektor Canon. Saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian fungsi kedua itu satu soket ini bisa 2 fungsi, yaitu untuk memasukkan input menggunakan konektor TRS atau sering disebut juga konektor Akai. Bentar, saya tunjukkan. Nah, seperti ini konektor Akai. Biasanya dipakai pada alat input instrumen seperti gitar bass dan sebagainya. Nah, ini juga si konektor ini bisa menggunakan soket ini bisa menggunakan konektor berjenis TRS atau Akai. Kemudian di bawahnya lagi ada sebuah tombol. Di situ kalau kelihatannya bisa kita lihat bertuliskan pad ya, pad dan HPF. Nah, fungsinya apa sih tombol tersebut? Nah, fungsi dari tombol pad ini bila kita tekan apa sih pengaruhnya? Nah, sebuah tombol pad itu berfungsi untuk menahan sebuah suara yang inputnya itu terlalu besar. Misalkan seorang penyanyi suaranya itu terlalu over atau gimana, biasanya penyanyi bergenre rock ya, mungkin itu biasanya kita untuk pada saat penyanyi itu mengeluarkan suara yang over, dalam artian over di sini gainnya terlalu tinggi ya, suaranya terlalu tinggi gitu. Nah, makanya ada fungsi
fade di dalam sebuah mixer itu. Jadi beberapa dB akan diturunkan si sinyal inputnya. Kemudian HPF. HPF apa sih fungsinya? HPF itu singkatan dari high pass filter. Apa itu high pass filter? Jadi gini, frekuensi itu dibagi beberapa segmen, beberapa bagian. Ada frekuensi low, ada frekuensi middle, dan ada frekuensi high. Nah, fungsi HPF ini adalah untuk menurunkan atau memotong suara low. Jadi yang didominasi pada input tersebut atau pada channel 1 ini bila diaktifkan HPF-nya, yang frekuensi yang mendominasinya yaitu middle dan high. Bisa kita lihat di situ tertulis 80 Hz ya. Nah, bila kita aktifkan misalkan ini ditekan HPF-nya, maka frekuensi 80 Hz ke bawahnya dia akan potong. Gitu. Misalkan suara untuk alat input berupa mikrofon, misalkan si suara penyanyi itu terlalu ngebass. Nah, untuk otomatisnya atau cara mudahnya kita bisa tekan HPF tersebut. Jadi si suara bassnya akan diturunkan beberapa dB. Saya contohkan di sini, contohkan menggunakan mikrofon. Cik. Nah, kita kenali dulu fungsi pad. Nah, misalkan ini suara seorang penyanyi itu terlalu over. Nah, misalkan kita lakukan fade, aktifkan, tekan fade. Nah, suaranya akan terpotong beberapa dB. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk HPF sendiri, misalkan kita tekan HPF-nya, ini kita lepas dulu. Nah, HPF kita tekan, tes. Nah, tes. Itu sebelum ditekan, kita tekan Nah, apabila teman-teman bisa dengar, itu suara low-nya sedikit berkurang ya. Kalau nggak tahu sih kalau terdengar di hasil record kamera. Oke, beralih ke bawahnya lagi, di situ ada yang namanya gain. Setting untuk gain. Apa sih gain itu? Nah, gain itu sebuah setting untuk menaikkan atau menurunkan sebuah level input dari sebuah preamp. Misalkan gini lah, di dalam sebuah mixer itu, di dalamnya ini, nah di bagian atas ini dia ada sebuah preamp atau rangkaian elektronikal yang disebut preamp. Nah, sebelum dia melalui session ke bawahnya lagi, sebelum masuk kompresor atau EQ, itu dibatasi dengan penggunaan potensiometer yang berfungsi untuk mengatur level dari dari si gain dari preamp tersebut. Nah, dinamakan gain. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu bisa kita sebut juga volume ya. Nah, kemudian untuk di bawahnya lagi di situ ada kompresor. Nah, fungsi kompresor itu apa sih? Kompresor itu
sebuah apa ya, kompres ya, dari kata kompres bisa kita artikan itu menekan, penekanan atau apa ya, jadi gini loh, misalkan sebuah input mikrofon misalkan, atau apa ya yang lebih besar input itu, misalkan sebuah apa, bass gitar ya, atau kick drum mungkin, itu kan hasil inputnya itu gainnya sangat tinggi ya. Nah, dengan menggunakan kompresor ini kita bisa apa, bukan menurunkan istilahnya, menekan lah, jadi hasilnya itu tidak terlalu over menggunakan kompresor ini, menurunkan selama beberapa detik. Kemudian di bawahnya lagi ada settingan untuk high. Nah, high, kemudian di bawahnya mid. High di sini tertulis 10 kHz. Jadi artinya bila kita memutar ini kan posisi di tengah flat. Nah, bila kita menaikkan ini berarti pada frekuensi 10 kHz dia akan naik. Frekuensi 10 kHz itu frekuensi tinggi ya, atau high. Nah, biasa sehari-hari disebut juga treble. Misalkan sebuah mikrofon respon high atau treble-nya itu kurang bagus, nah bisa kita naikkan di sini. Cik. Nah, kita naikkan. Kita naikkan lagi biar lebih terasa. Cik. Nah, kan lebih apa? Lebih terasa high-nya. Kemudian di bawahnya lagi ada settingan untuk middle frekuensi. Situ tertulis 250 Hz sampai 5 kHz ya. Nah, artinya di sini kita bisa mengatur. Bila kita putar paling bawah ke sini berarti settingan untuk putaran ini artinya dia mengarah ke titik 250 Hz. Bila kita naikkan lagi misalkan sampai sini, dianggap mungkin setengahnya atau flat, kita flatkan saja. Nah, itu artinya bisa kita lihat di sini, di sana tertulis 2,5 kHz ya. Artinya bila posisinya di tengah, maka si settingan putaran tersebut mengarah ke frekuensi 2,5 kHz. Kemudian di bawahnya lagi ada, nah kalau di atasnya tadi untuk mengarahkan frekuensi middle ke berapa hertz, di bawahnya ini dia untuk mengatur seberapa besar pengaruh frekuensi tersebut. Misalkan kita naikkan, berarti ini posisi di tengah tadi tertulis di sini 2,5 kHz. Bila kita naikkan ini, maka frekuensi 2,5 Hz nya akan naik. Nah, ini untuk mengatur level mid frekuensinya. Kemudian di bawahnya lagi ada low. Low di sini tertulis 100 Hz. Artinya alat putaran ini dia berfungsi untuk mengatur suara low yang berada di frekuensi 100 Hz. Nah, bila kita naikkan atau bila flat ini, maka dia tidak akan menurunkan atau menaikkan frekuensi 100 Hz nya tersebut.
Nah ini kita naikkan, berarti frekuensi 100 Hz nya akan naik, berarti lebih ngebass atau lebih ngelow. Kemudian di bawahnya lagi ada aux pre, kemudian nah ini aux 1, aux 2, aux 3, kemudian aux 4 FX, kemudian ada fan. Ini ada tombol on off, kemudian ini ada potensio geser. Nah untuk auxiliary atau aux di sini kita lewat dulu, nanti akan saya jelaskan pada bagian berikutnya karena ini berhubungan dengan output. Nah di sini ada aux 4. Aux 4 ini termasuk di sini adalah untuk pengaturan FX-nya. Jadi gini, di sebuah mixer itu ada yang namanya FX vokal ya, atau untuk apalah, bisa juga untuk gitar. Nah kita lihat di bagian sini. Nah sini ada channel FX RTN ya. Di sini disingkat FX RTN yang kepanjangannya dari FX return ya. Kita lihat di sini. Nah, pada mixer yang saya pakai di sini dia mempunyai 24 preset. Nah, akan saya jelaskan. Ini channel untuk FX. Nah, kita naikkan FX-nya. Nah, akan kita tes apa sih FX itu. Oke, channel pertama tadi kita on kan. Kita naikkan. Nah, kita naikkan FX aux-nya. Tes. Akan terdengar mungkin ada suara menggema ya, yaitu dinamakan sebuah delay. Nah itulah yang dinamakan FX. Nah pada preset nomor 1 saya akan menggunakan preset nomor 1 di sini. Nah di atasnya ada keterangan HAL ya, bertipe HAL. Oke, ini tanpa FX, kita turunkan FX-nya. Nah kita naikkan lagi. Tes He O 1 Bila teman-teman bisa dengar ada perbedaan ya untuk saat putaran untuk setting FX ini diturunkan dan dinaikkan, itu perbedaannya gimana. Kemudian di bawahnya lagi ada setting untuk fan. Nah apa sih fungsi fan ini? Fungsi fan ini di dalam sebuah mixer itu mempunyai dua main output utama. Nah ini L, ini R. Saya hanya menggunakan satu di sini. Nah, bila kita menggunakan dua buah speaker dengan konfigurasi stereo, misalkan speaker kiri dan kanan. Nah, ini speaker kanan, misalkan ini kiri. Nah, maka pada channel ini kita bisa setting suaranya mau ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Nah, misalkan pengen ke sebelah kiri, ke speaker yang sebelah kiri kita putar ke kiri. Nah, seperti itu.
atau sebaliknya bila suara pada channel ini ingin terdengar di speaker sebelah kanan, kita putar ke sebelah kanan. Oke, lanjut ke bawahnya lagi, ada sebuah tombol di sini, tombol on off ya. On off di sini berfungsi untuk mute dan unmute. Untuk mixer dengan merek dan tipe lain itu tulisannya berbeda-beda. Untuk di mixer yang saya gunakan ini bertuliskan on dan off. Maaf, on saja. Jadi intinya gini, ketika tombol ini ditekan berarti itu posisinya on. Kalau ini diangkat, tekan ke atas posisinya, berarti dia off. Nah, berarti si suara untuk channel ini tidak akan keluar di output speaker karena posisinya ini off. Oke, saya buktikan. Ini dalam posisi off. Cik 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 cik. Nah, kita on kan. Cik 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 cik. Nah kan, seperti itu fungsinya. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada lampu indikator peak. Apa sih itu peak? Jadi peak itu keadaan di mana sebuah sinyal sudah melampaui batas maksimalnya. Jadi batas over lah, batas sebuah sinyal atau input audio di mana dia akan terdengar sedikit distorsi ya, atau sedikit kurang enak didengar di telinga, itu pasti dia sudah peak. Nah, ditandai dengan menyalanya indikator lampu merah ini. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol untuk, tidak terlihat ya di kamera, tapi di sini bisa saya bacakan di sini. Fungsi dari 3 tombol ini adalah yang paling atas itu grup 1 2, yang ini grup 3 4, yang ini stereo. Apa sih maksudnya? Jadi gini, di dalam sebuah mixer itu memiliki beberapa output. Di sini. Nah, yang atas itu yang saya masukkan konektor itu namanya main output utama. Dia bisa menggunakan konektor jenis XLR atau Canon, atau bisa juga menggunakan TRS atau Akai. Nah, kedua output ini, jalur output ini dinamakan main output. Disebutnya stereo juga, stereo main output. Nah, balik lagi ke sini. Bila tombol ini diaktifkan, maka dia akan masuk ke output bagian ini. Jadi istilah lainnya bisa juga disebut mute juga, atau untuk mematikan input channel ini supaya tidak keluar suaranya di output. Kemudian selain main output, sebuah mixer juga memiliki group output ya. Saya dinamakan juga group output. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Jadi mengambilnya bukan dari sini, tapi bisa menggunakan konektor Akai di sini atau konektor TRS. Nah, untuk mengatur level utama. Nah, pada
pada grup tersebut adalah bagian ini, kedua ini. Nah, ini untuk grup 1 2, ini grup 3 dan grup 4. Kemudian ini untuk stereonya. Nah, sedangkan ini adalah untuk yang saya jelaskan tadi, ini untuk on dan off. Misalkan ini kita matikan, maka stereo main output tidak akan keluar suara karena kita nonaktifkan di sini ya. Nah, ini. Jadi saya menggunakan jalur main output untuk ke speaker. Nah, digunakanlah pengaturan geser ini untuk mengatur seberapa besar level suara yang keluar ke main output. Nah, kalau yang ini, dua ini, seberapa besar level yang keluar ke grup out. Nah, alat setting geser ini dinamakan fader. Untuk masing-masing channel di sini bisa disebut juga channel fader. Nah, artian balik lagi ke arti mixer itu mencampur. Jadi, misalkan beberapa instrumen kita colok di sini. Nah, kita masukkan ini. Saya akan memasukkan instrumen gitar pada channel 2. Nah, gini. Jadi seorang penyanyi dan seorang gitaris akan kita mix suaranya menjadi satu output, yaitu di sini. Nah, yang diartikan dengan mixer tadi adalah dua input ini disetting seberapa besar gainnya, seberapa besar kompresornya, dan seberapa high, mid, low kedua channel tersebut kita setting di atasnya. Di atas ini kita lihat untuk equalizernya, high, mid, low nya seberapa besar levelnya masing-masing diatur. Misalkan suara vokal itu dominan di suara mid dan high. Nah, kalau untuk settingan saya biasanya melakukan setting seperti ini. Midnya agak naik dan high-nya. Untuk low-nya saya turunkan. Untuk HPF saya aktifkan karena pada suara instrumen mikrofon atau yang digunakan oleh penyanyi itu suara bass sangat mengganggu. Makanya di sini kita turunkan, kompresor kita naikkan. Gain secukupnya. Nah, kemudian untuk gitar juga sama, tergantung karakter si player ingin disetting seperti apa. Nah, makanya di sini pentingnya seorang sound engineer itu seorang artis misalkan itu harus sound engineer-nya harus tahu karakter musik yang dibawakan oleh artisnya. Misalkan seorang gitaris dia seorang gitaris rock, berarti si sound engineer itu harus tahu karakter gitar rock itu seperti apa. Nah, gitar
hampir sama dengan vokal, dia berada di range frekuensi mid. Low saya jarang menaikkan low untuk di gitar, saya turunkan. Nah, ini kan 2 channel kita pakai. Nah, 2 channel ini mungkin kan untuk hasil suara dari si penyanyi dan gitar itu ada yang gede, ada yang kecil. Nah, di sini sebuah mixer fungsinya mix itu untuk mencampur. Jadi dicampurkan supaya terdengar harmonis atau enak didengar lah ya, harmonis. Misalkan nih suara vokal terlalu tinggi, nah maka kita turunkan. Suara gitar terlalu rendah, kita naikkan, atau sebaliknya. Ya, seperti itu. Oh ya, tadi saya lupa untuk menjelaskan untuk fungsi aux di sini. Oke. Jadi di dalam sebuah mixer itu terdapat beberapa output ya. Ada main output stereo, ada group output, ada juga auxiliary output atau sering disebut juga aux. Nah, untuk aux ini berfungsi untuk monitor. Apa sih monitor? Nah, di dalam sebuah PA system itu ada dua bagian speaker yang didengar. Satu yaitu FOH, singkatan dari front of house, yaitu speaker yang berada di depan panggung yang berfungsi untuk menyalurkan suara ke penonton. Nah, satu lagi ada yang disebut monitor. Monitor itu speaker yang menyalurkan suara ke player yang berada di panggung. Nah, disinilah fungsi auxiliary kita gunakan. Kalau output yang masuk ke FOH tadi, front of house yang berada di depan panggung, kita gunakan main output stereo ini. Kemudian untuk yang berada di panggung kita gunakan auxiliary input. Auxiliary output ya. Auxiliary output. Nah, gini. Di sini terdapat 4 aux, masing-masing menggunakan TRS connector atau Akai. Nah, dalam ini misalkan channel 1 dan 2, karena kita gunakan channel 1 dan 2 saja untuk memudahkan. Ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar level output yang mengarah ke speaker FOH atau yang berada di depan panggung. Jadi ini untuk mengatur levelnya, disebut juga fader channel. Ini level satu channel per channelnya. Nah, ini master fader namanya. Jika misalkan si suara vokalis dan gitaris, suara vokal dan gitar sudah harmonis, jadi udah enak lah perbandingan level suaranya. Nah, kalau kita ingin menaikkan level suaranya secara bersamaan pada speaker yang berada di depan panggung, maka jangan ini yang dinaikkan, dua-duanya seperti itu, tapi kita naikkan master fader. Nah, di sini. Nah, balik lagi ke aux tadi. Aux itu berfungsi untuk speaker yang berada di panggung. Nah, misalkan
di panggung itu anggap aja ada 2 artis, satu vokalis dan satu lagi gitaris. Nah, masing-masing dari artis tersebut memiliki satu speaker monitor. Nah, di sini kita lihat pada channel pertama itu digunakan untuk mikrofon untuk vokalis. Nah, kita pilih di sini untuk speaker yang berada di dekat vokalis tersebut menggunakan output aux berapa, misalkan aux 1 digunakan untuk output ke speaker yang digunakan untuk monitor vokal. Maka di sini kita naikkan aux 1, maka suara vokal akan terdengar lebih keras dibandingkan suara gitar pada monitor yang berada di dekat vokalis. Karena pada channel kedua, yaitu channel gitar, itu kita matikan di sini, kita tutup. Nah, kita naikkan sedikit untuk aux satunya di bagian gitar, bagian channel gitar. Maka sini aux 1, sini semua. Itu artinya bila kita naikkan aux 1 atau turunkan, itu artinya kita menurunkan output yang keluar pada output aux 1. Jadi pada speaker monitor yang berada di dekat vokalis ini pengaturan masing-masing channelnya. Kemudian misalkan untuk speaker yang berada di dekat gitaris, kita gunakan aux 2. Nah, maka settingnya itu ini, berapa besar suara vokal itu berada di channel pertama yang mengarah ke speaker monitor gitaris atau aux 2. Nah, ini settingnya aux 2, seberapa besar suara vokalnya, seberapa besar suara gitarnya. Nah, begitu juga aux 3. Misalkan ada satu lagi artisnya, misalkan pemain piano, mungkin dia menggunakan satu monitor juga dekat pemain piano tersebut, kita gunakan di sini aux 3. Nah, setting untuk level masing-masing channel yang masing-masing channel ini seberapa besar suara yang mau dikeluarkan di aux 3 ini pengaturannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari materi saya, mohon dikoreksi, jangan disalahkan. Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan suka. Apabila tidak suka, silahkan klik tidak suka juga. Apabila Anda merasa video saya bermanfaat, silahkan share ke teman-teman dan sahabat Anda. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam Sound Engineer Indonesia.